Wahid, Isnan, Salasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ceritanya seru banget sama Mas Roni Bodak ini dan kita akan lanjutin lagi. Tapi jangan lupa nih untuk teman-teman Insight untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Ingat, protokol kesehatan itu harus banget dipatuhin karena COVID-19 itu masih ada. Nah, salah satunya kita harus melakukan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun supaya semuanya lancar. Yuk, lindungi diri sendiri dan orang-orang yang teman-teman Insight sayangin. Perkuat iman dan perkuat imun juga supaya selalu aman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, ini kita lanjutin lagi ngobrol-ngobrol sama Mas Roni. Jadi ketika pertama kali Mas Roni mencoba untuk belajar Islam, pada saat itu kan ada keinginan untuk menjadi seseorang siapa gitu nggak sih? Kayak ada keinginan untuk gue harus bisa sampai di level ini nih gitu loh. Kalau dibilang menjadi siapa, mungkin Roni lebih cenderung mikirin diri Roni sendiri, dalam arti mikirin gue harus bisa nih, dalam arti gue harus bisa lebih baik daripada kemarin. Dalam arti buat penyemangat saja kan, penyemangat biar nggak down, keadaan down gini, masa tatoan lemah, masa tatoan kayak gini nggak nggak mau ini, nggak berani ngaji, nggak berani itu, mau tinggalin rumah, tinggalin keluarga, tinggalin perkara-perkara yang harusnya selayaknya kita lakukan di saat itu pun kita berani ninggalin sampai berbulan-bulan, hampir tahunan kita baru pulang gitu kan. Sekarang buat pelajaran agama, buat belajar agama, kita masih mikir kan gitu. Ini lucu kan, ya jangan pernah lah dipikir-pikir kan itu. Agama ini nggak usah dipikirin, jalanin aja kan gitu. Kalau dunia dipikirin 2 kali nggak apa, 3 kali nih tawaran dunia pikirin dulu nggak apa-apa kan gitu. Tapi kalau agama nggak usah dipikir, jalanin aja. Jalanin aja. Tapi dulu nggak pernah ada berpikiran sampai bisa kayak seperti ini, tuh nggak ada pikiran. Pengen jadi hafiz nggak atau pengen jadi pendakwah atau apa gitu nggak? Pernah sempat kepikiran gitu nggak? Nggak pernah berpikir, cuman mikirnya belajar ngaji, bisa baca Al-Quran lagi, bisa bisa sholat 5 waktu, udah cuman sebatas itu saja. Bisa ngaji, ke majelis zikir, majelis sholawat, majelis taklim, cuman pengennya cuman sekedar itu aja. Keinginan bisa ngaji nih, minimal ngaji buat ngaji diri sendiri. Baca Quran minimal, kalau nggak bisa ngajarin orang lain, ngajarin diri sendiri aja kan gitu. Nah, terus kok akhirnya bisa berdakwah sekarang? Ya, mungkin qadarullah kan ya, bukan mungkin, emang ini udah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu nggak ada pikiran selintas nanti ini ketemu sama artis-artis, nanti tayang di televisi, nanti ada undangan ini, nggak ada pikiran seperti itu. Orang hijrah pertama kali nggak pegang handphone saya. Hijrah pertama kali nggak pegang handphone? Belajar hijrah itu pertama kali nggak pegang handphone, nggak ada fasilitas apapun, itu nggak ada. Udah bingung pegang Quran, bingung taklim, bingung ngobrol sama ustadz, bingung datang sama kiai silaturahmi, bingung datang ke tempat habaib silaturahmi, minta nasihat gitu doang. Selama 1 tahun mungkin, ya hampir 1 tahunan lah baru nanti pegang HP lagi. Ada jamaah kasih HP gitu, maksudnya ini Mas Roni buat ngaji biar bisa komunikasi. Jadi udah stabil dulu baru pegang handphone, gadget gitu. Jadi waktu itu pada saat bingung ya memang yang dipegang ya Al-Quran. Ya minimal nggak bisa, seandainya nggak ada kekuatan pegang Al-Quran ya ngumpul sama orang-orang soleh, maksudnya sama teman-teman ngaji. Itu pun nggak bisa ngumpul sama teman-teman ngaji, perasaan belum enak ya. Minimal kita datang ke masjid saja. Nah, terus ceritanya bisa pertama kali berdakwah tuh gimana? Kalau bisa berdakwah, mungkin dari awal emang dari teman-teman majelis yang di Solo itu kasih semangat. Antum harus semangat gitu kan. Antum ini kalau istiqomah nanti jadi ujung tombaknya. Ada yang bilang seperti itu. Saya masih ingat ada orang bilang seperti itu. Saya cuma ingat-ingat maksudnya apa gitu. Jadi ujung tombak itu bagaimana? Saya nggak tahu, saya bilang itu. Tajam loh. Tajam, apalagi kalau dibilang tajam kan pasti melukai seseorang kan gitu. Saya cuma penasaran, biarlah saya bilang anggap saja ingin berlalu gitu. Tapi dengan berjalannya waktu 1 tahun, di suatu ketika itu Roni pulang ke rumah buat kerja lagi, nambah lagi buat di rumah lagi, ketemu ibu, ketemu adik dan kakak kan. Di rumah maksudnya udah kayak kesibukan orang biasa lagi, layaknya orang-orang umum, kerja istirahat ngaji seperti itu. Datang suatu jamaah, di suatu ketika itu didatengin orang pakai jubah kayak gini, pakai gamis kurta kayak gini, jubah pakai sorban, ada yang pakai peci, datang assalamualaikum gitu.
Waalaikumsalam. Saya tengok aja ini orang nih. Ini orang pakai jubah, saya tengok dari bawah sampai kepala. Orang pakai serban, ini mau ngapain? Ini kiai-kiai dari mana? Saya datang, salaman, ngajakin ngobrol. Mas, ini dari apa namanya, Masjid An-Nikmah Joyotakan Surakarta. Ini kita datang ke sini buat silaturahmi sama panjenengan, sama sampean, sama Mas Roni kan gitu. Dah, oh ya silahkan Mas duduk, saya bilang gitu. Nah ini dari mana? Saya tanyain rumah-rumahnya gitu kan, tanyain. Setelah itu saya sambil kerja lagi, kerja nambal kan di rumah. Nah sambil kerja, biasanya saya diemin aja. Jadi orang duduk di sebelah sana, Roni kerja. Orang jamaah itu pada duduk. Pagi-pagi jam 9 udah datang. Habis itu habis sholat zuhur mereka pulang selisih berapa jam lah ya, berapa jam atau berapa saat kemudian datang lagi jamaah lagi. Datang lagi sampai sore. Sore mereka pulang sama lagi, dia cuma datang bilangnya silaturahmi saja gitu. Sampai sore. Sore telah mereka datang, pergi lagi pulang, malamnya datang lagi. Sehari itu 3 kali selama lebih dari 1 bulan. Ada yang ngasih piring atau payung cantik nggak? Kan sehari udah 3 kali. Itu pun kalau datang pasti bawain kue, snack, kopi, susu dan minum-minuman sehat lah ya, minuman sehat, cemilan-cemilan tuh dibawain. Nah, waktu itu Roni belum bisa pakai gamis, pakai peci belum bisa. Ya maksudnya pakai celana sirwal, pakai topi, pakai kaos biasa masian gitu. Maksudnya dengan berbau-bau kayak kalau dibilang nih orang zaman sekarang bilang ngapain sih kok kelihatan ke Arab-Araban gitu kan. Nah, waktu dulu ngeliatin orang pakai gamis, pakai surban itu nggak suka gitu kan. Biasa aja lah, Islam biasa lah, nggak usah fanatik banget gitu kan. Dia sholat aja gitu, nggak usah ngajak-ngajakin. Mikirnya dulu seperti itu, ada pikiran seperti itu kan. Sampai akhirnya singkat cerita setelah didatangin sebulan itu saya diajakin buat iktikaf gitu kan. Saya belum mau. Ada jamaah dari Jogja datang lagi. Mas Roni ada jamaah datang, ini pengen silaturahmi ke sini. Oh ya siap, saya yang ke sana saja, jangan ke sini saya bilang. Karena jamaah ini kalau diusir semakin seneng lagi kan itu. Orang bawa apa-apa habis diusir besok bawa makanan lebih enak lagi. Hari ini datang bawain kue harga 2.000 kan. Besok datengin bawa kue harga 5.000. Habis mereka pergi diusir, datang lagi bawa martabak lebih banyak lagi. Ini orang ini gimana sih? Saya bilang aneh banget, diusir nggak jadi pergi tapi malah jadi seneng gitu kan. Jadi semakin kayak lebih akrab lagi mereka itu. Ini jamaah ini maunya apa, saya bilang gitu.